Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, selamat beribadah bagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang beribadah di rumah masing-masing. Sebelum kami membacakan berita jemaat untuk kita pada hari ini, kami mengajak jemaat sekalian untuk dapat berdoa secara pribadi sebelum ibadah kita laksanakan. Berita jemaat ibadah Minggu tanggal 20 Desember tahun 2020. Pada kebaktian Minggu tanggal 20 Desember tahun 2020, pukul 9 WIB menggunakan liturgi Adventus, pendeta yang akan melayani kita ialah Pendeta Yosef DSB STH Emin, dibantu oleh penatua dan diakon Jemaat GKI Yerusalem. Pada kebaktian Minggu tanggal 27 Desember tahun 2020, pukul 9 WIB menggunakan liturgi Adventus, pendeta yang akan melayani kita ialah Pendeta Mulyadi STH, dibantu oleh penatua dan diakon Jemaat GKI Yerusalem. Tema Natal Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI dan Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI tahun 2020 sebagai berikut. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Terambil dari Matius 1 ayatnya yang ke-23. Diinformasikan kepada warga jemaat bahwa pada sejak hari Minggu tanggal 29 November sampai dengan Minggu 20 Desember tahun 2020 kita memasuki Advent atau kedatangan Tuhan Yesus pada akhir zaman. Masa Advent sebagai masa penyadaran diri dan pertobatan. Panitia perayaan Natal Jemaat GKI Yerusalem akan menyampaikan amplop usaha dana Natal Jemaat GKI Yerusalem kepada anggota jemaat sekalian untuk mendukung perayaan Natal jemaat yang dilaksanakan pada hari Kamis 24 Desember 2020 di Gereja GKI Yerusalem dalam beberapa sesi sebagai berikut. Sesi yang pertama pada pukul 15 sampai dengan 16.30 WIB untuk jemaat GKI Yerusalem lingkungan 2. Untuk sesi yang kedua pada pukul 16.30 sampai dengan 18 WIB untuk jemaat GKI Yerusalem lingkungan 4. Lalu sesi ketiga pukul 18 sampai dengan 19.30 WIB untuk jemaat GKI Yerusalem lingkungan 3. Dan yang terakhir sesi keempat pukul 19 sampai dengan 21 WIB untuk jemaat GKI Yerusalem lingkungan 1. Mohon dukungan dari jemaat sekalian. Mohon dukungan doa dari anggota jemaat bagi anggota jemaat yang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Bagi anggota jemaat yang ingin melaksanakan ibadah keluarga dan ucapan syukur, akan dilayani dan dapat menyampaikan kepada BPH atau pengurus lingkungan masing-masing dengan memperhatikan protokol kesehatan. Selamat berulang tahun bagi warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan sepanjang minggu ini. Majelis Jemaat GKI Yerusalem juga mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat yang beribadah di rumah pada pagi hari ini. Majelis Jemaat GKI Yerusalem juga mengucapkan terima kasih kepada pendeta yang menyampaikan firman Tuhan dan penatua diakon serta seluruh petugas yang melayani pada kebaktian saat ini. Demikianlah berita jemaat pada hari Minggu ini. Selamat beribadah kepada jemaat sekalian. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Hari ini kita memasuki pekan terakhir masa raya Advent, minggu keempat, yang memiliki arti khusus yaitu perdamaian. Minggu keempat Advent mengingatkan kita tentang kemuliaan Tuhan Sang Pemilik semesta alam. 4 lilin menyala melambangkan kebahagiaan dan sukacita menyambut kedatangan Sang Juru Selamat. Mari kita mempersiapkan diri menyambut kedatangannya serta memuji namanya. Kita berdiri memuji Tuhan dengan menyanyi NKB nomor 50 bait pertama dan bait kedua, Fajar yang baru sudah reka.
Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Nas pembimbing untuk kita pada hari ini, Minggu Adventus yang keempat, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jemaat kembali menyanyi dari NKB 61, bait pertama dan bait kedua ada lagu Sedap. Pengakuan dosa, berita anugerah. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita, seraya mengaku dosa segala kesalahan kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengisi kami orang yang hina dan rendah ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami. Sejak lahir kami sudah dibelenggu oleh kuasa dosa. Kami memiliki bakat dan tabiat melakukan yang jahat dari dalam diri sendiri. Dalam dosa kami memusuhi Engkau. Kami memiliki kemampuan dan kecenderungan di hati menyimpang dari jalan Tuhan. Daging dan jiwa kami selalu melekat kepada yang jahat. Kasihanilah kami orang berdosa ini, ya Allah. Janganlah hukum kami setimpal dengan dosa dan pelanggaran kami. Namun ingatlah kami dalam kasih serta setia-Mu karena kemurahan-Mu dalam Kristus yang telah rela menderita dan mati bagi keselamatan kami. Amin. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 85, bait pertama dan bait keempat, Kusongsong Bagaimana. Kau terang buat
memasuki Minggu Adventus yang keempat, berita anugerah untuk kita dengarkan bersama-sama hari ini, di mana kami memberitakan berita anugerah ini kepada sekalian orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Di dalam Mazmur 116 ayat 5-7, firman Tuhan berkata demikian, Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Pembacaan Alkitab. Pembacaan Alkitab sesuai dengan Almanak Nas GKE diambil dari kitab Yesaya 61 ayat pertama sampai dengan ayat ke-11. Sebelum kita membaca Alkitab ini, mari kita bersatu di dalam doa. Allah yang Maha Kuasa yang telah memberikan kami sabda-Mu sebagai lampu penuntun langkah kami dan obat penyuluh jalan kami. Berikanlah kami oleh Roh-Mu telinga yang rela mendengarkan dan hati yang ingin tahu, supaya dapatlah kami menikmati sukacita di dalam sabda-Mu dan bertumbuh dalam rahmat-Mu serta pengetahuan akan Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami ucap syukur kepada-Mu sebab Engkau mengaruniakan kepada kami masa raya Adventus ini, yang di dalamnya kami berseru kepada-Mu. Jadikanlah masa raya ini persidangan kami lahir dan batin, sehingga kami sadar akan kesukaran dan kepahitan dunia ini, dan tolonglah kami supaya percaya di dalam Tuhan saja ada kebahagiaan dan sukacita yang benar. Bangkitkanlah di dalam hati kami pengharapan yang teguh, yang di dalamnya kami mempunyai tanah air di sorga, dari mana kami menanti Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Teguhkan kami dalam penantian ini dengan firman-Mu, agar kami tidak condong ke kiri atau ke kanan, melainkan tetap teguh bersama Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Amin. Yesaya 61 ayat pertama sampai ayat ke-11 dengan perikop kabar selamat kepada Sion yang berbunyi demikian. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebut mereka pohon terbatin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Tuhan kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan membanggakan diri dengan segala harta benda mereka. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Sebab aku, Tuhan, mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa. Sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku,
sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang menggunakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Amin. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dimanapun Anda berada dan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Kita sudah memasuki Adventus yang keempat, artinya tidak lama lagi kita menjelang merayakan Natal. Dan Ibu Bapak Saudara, kita ada di tengah suasana pandemi COVID-19 yang melanda dunia dan tempat kita hari-hari ini. Sebuah pergumulan yang tentu amat berat. Di tengah sukacita, justru kita berada di tengah pergumulan yang dialami bersama-sama oleh umat manusia di seluruh dunia hari ini. Kebenaran firman Tuhan hari ini akan menuntun Bapak Ibu Saudara dan saya. Masih adakah sukacita? Masih adakah kebahagiaan? Masih adakah kata-kata jiwaku memuliakan Tuhan di tengah keadaan, di tengah situasi pandemi yang kita alami dalam suasana Natal kita tahun ini? Ibu Bapak Saudara, mari kita buka firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-46 sampai ke-56. Sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa. Roh Tuhan ada pada kami, biarlah kami yang bertelinga mendengar dan kami yang memiliki hati boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu hanya sebagai alat di dalam pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, dan terpujilah Engkau dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mari kita membaca dan menyimak bersama firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal yang pertama, ayat 47 sampai ayatnya yang ke-56. Perikopnya nyanyian pujian Maria. Saya bacakan Bapak Ibu Saudara. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham, keturunannya
untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan dan memeliharanya. Sekali lagi, shalom. Bapak Ibu Saudara, mari kita coba lihat ya, mengapa dikatakan di sini jiwaku memuliakan Tuhan. Sesuatu yang diucapkan oleh Maria mesti harus ada yang melatar belakanginya. Kalau kita menaikkan sebuah pujian dan jiwa kita Bapak Ibu Saudara memuliakan Allah, tentu ada sesuatu yang mendasarinya. Tidak mungkin itu hanya kebetulan, ya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jiwa yang memuliakan Tuhan itu hari ini kita mau dengar dari Maria, dan kemudian Bapak Ibu Saudara, pujian Maria ini akan menjadi pujian Bapak Ibu Saudara dan saya di dalam kehidupan kekristenan kita. Apapun situasi, keadaan yang kita jumpai hari-hari ini dan ke depan, hari ini kita akan mendapat sebuah kepastian, jiwaku, jiwa Bapak Ibu Saudara dan saya adalah jiwa yang memuliakan Tuhan. Ada amin? Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita melihat ya rentetan dari nyanyian pujian Maria yang dicatat, Bapak Ibu Saudara, tentu tidak bisa kita mengesampingkan bahwa ada sebuah peristiwa sebelumnya, ada sesuatu pengalaman rohani, pengalaman ilahi yang dialami oleh Maria. Ia sosok yang sederhana, ya, bahkan dikatakan ia adalah seorang hamba yang biasa-biasa saja. Artinya ia bukan orang yang barangkali popularitasnya dikenal kemana-mana, tetapi Bapak Ibu Saudara, sebuah peristiwa rohani yang luar biasa, justru Allah datang kepada orang kecil, kepada orang biasa, dan Allah membuat sebuah rencana besar melalui orang-orang seperti ini. Dan Maria hari ini menjadi salah satu Bapak Ibu Saudara yang dipakai oleh Allah untuk tujuannya yang besar. Karena itu nanti dikatakan di sini ada perbuatan besar Allah. Kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, apa perbuatan besar Allah yang sudah Allah nyatakan kepada Bapak Ibu Saudara? Hari ini kita akan membuat sebuah perenungan di dalam diri kita pribadi. Kita bukan orang yang biasa Bapak Ibu Saudara. Kita ini sesungguhnya orang yang luar biasa. Ada amin. Kita dipakai Allah Bapak Ibu Saudara. Bukan karena kita menjadi terkenal, tidak. Tetapi disinilah kita mau merenungkan apa yang dialami oleh Maria. Dan Bapak Ibu Saudara akan memberi jawab bahwa ada perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah kepada Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu Saudara kita lihat ya teks-teks sebelumnya atau ayat-ayat sebelumnya dalam Injil Lukas pasal yang pertama ini. Ibu Bapak Saudara, pertama Allah punya rencana. Dan rencana Allah itu begitu indahnya Bapak Ibu Saudara, ya, yang kita akan jumpai melalui Maria. Nah, coba kita perhatikan mulai ayat yang ke-26, ya. Perhatikan, mulai ayat 26 ini berbicara soal pemberitaan tentang kelahiran Yesus. Bapak Ibu Saudara, itu datang dari Allah. Kita harus ingat ya, itu datang dari Allah, dari rencana Allah, bukan rencana dunia. Apalagi ini bukan rencana Maria. Apa itu Bapak Ibu Saudara? Sehingga inilah yang kita mau ungkapkan, yang membuat hati jiwa Maria bersukacita, bahkan dikatakan hatiku berbahagia. Atau jiwaku memuliakan Allah. Kita lihat Bapak Ibu Saudara,
mulai ayat 26 sampai 27. Adegan ini dimulai dengan sebuah peristiwa besar. Dikatakan di situ Allah menyuruh malaikat Gabriel, ya. Untuk apa Bapak Ibu Saudara? Allah menyuruh Gabriel untuk berjumpa dengan Maria di sebuah tempat yang bernama di sini Nazaret. Di situ ia akan menjumpai Maria yang dicatat di dalam Alkitab perawan, seorang perempuan perawan. Ibu bapak saudara, apalagi yang mau dikatakan di sana? Lalu malaikat Gabriel masuk dalam rumah. Jadi bapak ibu saudara, skenario Allah ini bukan outdoor, bukan di luar, tapi masuk dalam rumah. Ibu bapak saudara, dikatakan malaikat Gabriel memberi salam, ya, salam kepada Maria. Dan Bapak Ibu Saudara, ternyata salam itu masih menjadi sebuah kebingungan kepada Maria. Kok ada ya di tengah keadaan situasi ini, tidak pernah disangka-sangka, tidak pernah dibayang-bayangkan, kok tiba-tiba datang seseorang memberi salam. Dan salamnya ini luar biasa. Bukan hanya sesalam, say goodbye, hello, dan seterusnya. Salam ini Bapak Ibu Saudara sebuah sapaan, ya, secara pribadi kepada Maria. Salam itu apa Bapak Ibu Saudara? Salam itu berisi janji Tuhan. Janji Tuhan bahwa Tuhan akan menyertai Maria. Apalagi Bapak Ibu Saudara, ternyata salam ini Bapak Ibu Saudara, ya, kemudian dipertanyakan, ya, dipertanyakan oleh Maria, apa arti salam itu? Apa arti salam itu? Bapak Ibu Saudara bisa lihat di ayat 29. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, salam ini juga mau mengatakan kepada Maria, hei Maria, jangan takut. Kalau kamu mendengar salam ini, perkataan ilahi yang disampaikan Allah melalui malaikat Gabriel, kamu jangan takut. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Ini instruksi yang pertama, Anda jangan takut. Mengapa? Karena ada akan hal lain yang akan menyusul, ada peristiwa-peristiwa besar yang akan Anda dapatkan. Karena itu yang pertama, yakinkan diri Anda bahwa Anda tidak boleh takut. Anda tidak boleh mikir. Jangan takut. Ini penting Bapak Ibu Saudara memperkatakan itu di tengah situasi, di tengah keadaan yang kita hadapi. Dan demikian juga kepada Maria. Jangan takut Maria. Apalagi dikatakan Bapak Ibu Saudara, dikatakan bahwa Maria akan mengandung. Coba kalau tidak dikatakan engkau jangan takut, jangan-jangan Maria ketika dikatakan engkau akan mengandung, dia akan pingsan duluan. Atau mungkin dia akan menjadi orang yang kebingungan. Bagaimana mungkin aku mengandung, aku aja belum menikah. Tapi malaikat ini katakan, jangan takut Maria, karena engkau akan mengandung, engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki, ya, dan namanya Yesus, ya, namanya Yesus. Perhatikan ayat 32 itu, ya. Dikatakan apalagi kepada Maria supaya dia jangan takut, jangan gugup, jangan tidak pede mengalami peristiwa yang Allah mau sampaikan. Dikatakan Yesus yang tadi namanya kalau dia lahir namanya akan dikatakan Yesus, dikatakan lagi dia akan menjadi raja, dia akan menjadi besar, bahkan raja dari segala raja Bapak Ibu Saudara. Dan dikatakan lagi di sana apa? Kerajaannya tidak akan berkesudahan. Artinya tidak akan putus di tengah jalan. Tetapi kerajaannya itu tidak akan berkesudahan. Artinya akan
terus menerus. Wow, sebuah peristiwa yang luar biasa. Dan ini akan terjadi, tapi orang yang mengalaminya mesti harus survive. Ya, mesti harus tegar, tidak boleh takut. Karena peristiwa Allah yang besar akan dialami. Nah, Ibu Bapak Saudara, dikatakan apa lagi? Roh Kudus akan turun atas Maria. Wow, kuasa Roh Allah akan melingkupi Maria. Dan kuasa Allah yang maha tinggi itu, Bapak Ibu Saudara, akan menaungi Maria. Artinya peristiwa yang akan terjadi itu tidak boleh menggoyahkan Maria, tapi karena ada kuasa dari Allah yang maha tinggi akan meneguhkan hati Maria, akan membuat Maria tetap menyimpan perkara itu dalam hatinya sampai kemudian rencana Allah tergenapi. Ada kesabaran yang harus dipelihara. Di tengah keadaan sebuah peristiwa yang akan terjadi, kesabaran ini perlu dipupuk. Kesabaran ini, kebesaran hati ini, Bapak Ibu Saudara, perlu kita rawat. Amin. Bapak Ibu Saudara, dan yang luar biasa dikatakan, ya. Yang luar biasa dikatakan apa? Anak yang akan lahir atau dilahirkan dari Maria itu akan disebut kudus. Anak Allah. Inilah Bapak Ibu Saudara, gambaran sebuah peristiwa besar, perjumpaan rohani yang luar biasa yang dialami oleh Maria. Ya. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara, apa respon Maria? Respon Maria itu Bapak Ibu Saudara, lihat ayat 38. Jadilah padaku menurut perkataanmu, menurut perkataan Tuhan melalui malaikat Gabriel. Nah, dari sinilah Bapak Ibu Saudara, sekarang kita masuk kepada nyanyian pujian Maria. Mengapa Maria berkata, jiwaku memuliakan Allah? Yaitu tadi, karena dia mengalami sebuah peristiwa, sebuah perjumpaan ilahi, ya, yang tidak semua orang tentu mengalaminya, tetapi sekali lagi kehadiran Allah bisa terjadi kepada semua orang, tentu kepada kita sekalian. Amin. Ya. Allah akan menjumpai kita dengan keadaan, dengan situasi, dan dengan cara Allah melalui kuasanya, melalui lawatannya, melalui penyertaannya. Sekarang kita hanya mau mengatakan apa yang dikatakan kepada Maria dari Tuhan akan terlaksana. Karena itulah Injil Lukas mencatat nyanyian pujian Maria. Inilah alasan Bapak Ibu Saudara mengapa Maria mengungkapkan rasa syukur, ya, pujian yang datang dari hatinya, dari jiwanya yang terdalam tentang kebesaran Allah, tentang lawatan Allah, tentang kemurahan Allah atas dirinya, dan kita mendengarnya Bapak Ibu Saudara. Mari, ya, mulai ayat 46 sampai 53 yang mau dikatakan kepada kita melalui nyanyian pujian Maria ini. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, ternyata hati Maria adalah hati yang penuh dengan luapan kegembiraan karena perjumpaannya dengan Allah. Sebuah rahasia besar yang dititipkan kepada Maria, dan kemudian rahasia ini akan menjadi sebuah fakta ilahi tentang kelahiran Yesus. Bapak Ibu Saudara, hati Maria bergembira, hati Bapak Ibu Saudara dan saya bergembira menyambut suasana Natal tahun ini. Karena apa? Karena Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Itulah yang kita rayakan, itulah yang membuat hati kita gembira.
Tapi ingat Bapak Ibu Saudara, kegembiraan tidak boleh kita kelola dengan hanya berpoya-poya. Apalagi situasi masa pandemi Natal tahun ini. Kita harus menyambut kehadiran Allah itu dengan kesederhanaan, dengan keprihatinan yang terjadi hari-hari ini. Tidak ada lagi gambaran pesta pora Bapak Ibu Saudara ketika kita menyambut Natal di tengah masa pandemi. Tetapi hati kita tidak kekurangan rasa gembira. Dan itu yang dialami oleh Maria dan juga harus dialami oleh kita semuanya. Yang kedua apa Bapak Ibu Saudara? Isi dari pujian nyanyian Maria dikatakan di sana bahwa kerendahan hati Maria, kerendahan hati seorang hamba, Bapak Ibu Saudara, ternyata itu menjadi sebuah pemantik, ya. Pemantik di mana semua keturunan akan menyebut Maria bergembira karena ia memiliki hati yang mau direndahkan, di mana rencana Allah masuk di dalam dirinya. Dia bukan tipe orang yang tinggi hati. Maria yang rendah hati inilah yang disapa oleh Allah. Allah menyapa Maria untuk sebuah rencana besar, untuk pekerjaan Allah yang besar bagi dunia ini. Tentu Bapak Ibu Saudara dan saya juga merindukannya. Allah mau hadir kok di tengah hidup Bapak Ibu Saudara, di tengah kerendah hatian kita. Kita maknai Natal di tengah masa pandemi itu dengan kerendahan hati kita. Bukan dengan ego kita, bukan dengan ambisi kita. Kita mau rayakan Natal heboh, besar-besaran. Sementara Bapak Ibu Saudara, kita bergumul penyebaran COVID, ya, di negeri ini, di kota kita ini, di Indonesia, di dunia ini masih merajalela hari ini. Mari kita merenungkan kata gembira ini bukan berarti melampiaskannya dengan sebebas-bebasnya. Ada hati yang mau menyatakan Tuhan inilah keadaan kami. Ada hati yang mau dijamah Bapak Ibu Saudara. Ada hati yang mau melakukan tawar-menawar. Ada hati yang mau peduli keadaan sekitar kita hari ini. Apalagi Bapak Ibu Saudara yang mau dikatakan oleh Maria melalui pujian ini. Dikatakan Allah telah melakukan perbuatan besar kepadanya. Iya. Pengalaman perjumpaannya sebelumnya itu perbuatan besar Allah, itu rencana Allah, itu rancangan Allah. Kalau Bapak Ibu Saudara selama ini mengalami itu, maka ungkapkanlah dengan pujian dan syukur kepada Allah. Tuhan terima kasih, perbuatan-Mu ajaib, hari ini kami masih selamat, hari ini kami masih dilindungi, hari ini kami masih berdiri kokoh teguh di tengah keadaan pergumulan hidup hari ini. Itu harus kita jadikan perbuatan besar Allah. Di tengah masa pandemi, di tengah ketidakpastian, di tengah kesulitan yang kita alami hari ini, kita masih mampu memperkatakan, Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Iman kita tidak goyah di tengah keadaan situasi hari ini. Syukur, ini perbuatan besar Allah. Ini luapan dari pekerjaan roh Allah yang kita harus respon dengan kata syukur, melalui pujian, melalui perkataan kita. Apalagi yang mau dikatakan Maria Bapak Ibu Saudara, bahwa semua orang yang percaya, artinya seperti Maria, harus ada kata percaya. Perkataan Tuhan, apapun itu Bapak Ibu Saudara, isi dan bunyinya, kita harus percaya dengan perkataan itu. Dan kita harus menyimpan perkataan itu dalam hati kita. Itu yang dilakukan oleh Maria Bapak Ibu Saudara. Sehingga ini semua akan menjadi sebuah rahmat Tuhan yang besar. Ya. Kita menjadikan Bapak Ibu Saudara rasa percaya kita itu bukan untuk hari ini. Tapi kita akan menularkannya turun-temurun. Di tengah-tengah angkatan kita. Di tengah-tengah keturunan kita, bahwa percaya kita akan janji-janji Tuhan tidak akan luntur oleh zaman, oleh keadaan dan oleh situasi. Apalagi Bapak Ibu Saudara
yang kelima yang mau diketengahkan ini adalah Maria di sini merasa bahwa Tuhan berpihak kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang kecil, orang-orang yang direndahkan. Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara dan saya? Kita berada dalam situasi, dalam keadaan hidup di tengah zaman dan dunia ini. Tentu pasti kita mengalami Bapak Ibu Saudara berbagai-bagai dinamika konflik kehidupan hari ini. Tapi jamin hari ini firman Tuhan katakan bahwa Tuhan berpihak kepada orang-orang miskin, orang-orang kecil. Di dalam Matius pasal 5 Bapak Ibu Saudara, ayatnya yang ketiga dikatakan bahwa berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara dan saya, kita menjadi orang yang sangat butuh Tuhan. Bukan karena keadaan jaminan hidup, strata hidup, ekonomi kita. Memang kita punya hati yang merindukan Allah. Ini semua Bapak Ibu Saudara menjadi sebuah kata miskin. Saya hanya butuh Tuhan, saya hanya bergantung kepada Tuhan. Jika saya punya problem, jika saya punya pergumulan hidup, saya hanya butuh Dia. Butuh Tuhan yang punya kuasa, yang memberikan jaminan, ketenangan batin kepada saya. Itu yang Bapak Ibu Saudara dan saya harus hidupi. Dan Maria mengalami itu. Bapak Ibu Saudara, dikatakan jangan tinggi hati. Jangan congkak, karena Allah tidak suka dengan hati yang congkak, dengan hati yang sombong, apalagi menyombongkan diri. Tapi dengan rendah hati Bapak Ibu Saudara kita akan ditinggikan. Oh, luar biasa kebenaran firman ini. Ibu Bapak Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang terakhir yang mau diperkatakan oleh Maria dalam pujiannya adalah Tuhan Allah diyakini, ya. Diyakini melimpahkan segala yang baik kepada orang-orang yang membutuhkan, ya. Dikatakan di dalam firman ini kepada orang yang lapar. Tentu yang dimaksud lapar itu bisa dalam pengertian, bukan ini hanya soal perut. Kita bisa lapar rohani kita. Ini bukan soal makan dan minum. Lapar bisa kita maknai. Mungkin kerohanian kita sudah mulai goyah. Kerohanian kita sudah mulai berkarat. Kerohanian kita sudah mulai dingin. Kita hangatkan Bapak Ibu Saudara dengan perjumpaan kita dengan Allah di tengah-tengah sukacita, di tengah-tengah perayaan Natal kita. Jangan sampai perayaan-perayaan Natal yang Bapak Ibu Saudara dan saya akan lalui, kita sibuk di dalamnya, tetapi hati kita tidak mendapatkan sesuatu dari Allah. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan berpihak kepada orang-orang yang rendah hati. Kita harus membangun hati, kita harus membangun jiwa kita, menyambut sukacita perayaan Natal di tengah masa pandemi ini. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga Allah yang baik. Kami sudah menangkap kebenaran firman-Mu. Jika tidak banyak yang kami pahami, sedikit pun jadi Tuhan. Hari ini kami sungguh bersukacita karena kami sudah mulai melihat, merasakan, mereview ulang bagaimana pengalaman-pengalaman hidup kami dari dulu saat ketika kami sebelum berjumpa dengan Allah dan kemudian kami berjumpa dengan-Mu dalam berbagai keadaan dan situasi hidup kami. Oh Tuhan, tentu ada banyak peristiwa, perbuatan-perbuatan besar yang Tuhan sudah nyatakan di dalam hidup kami. Kami menjadi pribadi yang rendah hati, pribadi yang mau bersyukur kepada Tuhan, bukan sebaliknya pribadi yang tinggi hati, yang tidak tahu menerima tanda terima kasih daripada Tuhan. Ampuni dosa salah kami Tuhan, jika kami selama ini lupa Engkau, jika selama ini kami abai akan kebaikan-kebaikan Tuhan, atas peristiwa-peristiwa yang sesungguhnya Tuhan sudah menyatakannya dalam setiap pengalaman-pengalaman dan situasi hidup kami hari ini. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah.
kami akan buka hati kami menjadi hati yang bersyukur, menjadi hati yang bergembira, menyambut hari kedatangan Tuhan, merayakannya di dalam hati kami, merayakannya di tengah masa pandemi, dengan segala keprihatinan, dengan segala ketegangan yang kami hadapi, kami jumpai. Mungkin termasuk di dalamnya, kami mulai membatasi diri kami, membatasi kerumunan-kerumunan yang banyak, kerumunan-kerumunan seperti yang menghebohkan. Kami mulai sadar Tuhan, merayakan Engkau sungguh di dalam hati kami. Berilah kami menjadi hati seorang hamba yang mau mendengar perkataan Tuhannya. Dan hari ini kami mau mendengar perkataan-Mu Tuhan. Kami akan merayakan Natal tahun ini dengan berbagai cara kami, dengan berbagai situasi yang kami jumpai, tetapi kami tetap mengalami sukacita, kebahagiaan di dalam hati dan jiwa kami. Terberkati semua gereja-gereja yang sudah mulai mempersiapkan diri untuk membangun persekutuan sukacita dalam Natal dan perayaan-perayaannya tahun ini. Kami memohon sekali lagi Tuhan, lawatan-Mu, penyertaan-Mu. Mampukan kami dengan sikap rendah hati kami, dengan kesederhanaan kami, dengan kepekaan hidup kami di tengah masa pandemi ini. Natal tetap menjadi sebuah peristiwa yang berarti, perjumpaan kami dengan Tuhan. Kami terus akan imani itu. Terberkati gereja-gereja jemaat Tuhan di mana-mana saja yang sudah mempersiapkan semuanya ini, dan kami memaknainya dengan rasa syukur. Dan demikian juga Tuhan, kami berdoa agar situasi bangsa dan negara kami, dunia yang mengalami ketegangan menghadapi dampak dari pandemi ini, mampukan kami Tuhan untuk selalu bersyukur dan memaknai, karena selalu ada Tuhan yang beserta dengan kami. Engkau selalu akan menyertai kami. Engkau Immanuel, Engkau ada di tengah-tengah kami. Janganlah ketakutan membuat kami tidak memiliki rasio yang standar. Kami ingin Tuhan memaknai hari-hari hidup kami. Kami akan menjalankan aktivitas hidup kami, tetapi Tuhanlah yang selalu kami yakini menjaga, menyertai dan melindungi kami. Terberkati bangsa dan negara kami Tuhan, yang berjuang untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Mampukan mereka-mereka yang sebagai garis depan, yang mengambil bagian tanggung jawab mereka. Semua kami masyarakat Tuhan, mampukan kami untuk menjalankan disiplin dan protokol kesehatan yang kami boleh nyatakan demi untuk melindungi diri kami dan orang lain, dan juga untuk bersama-sama dengan pemerintah dan pihak terkait mengambil bagian untuk memutus mata rantai penanganan COVID. Bapa di dalam surga, terberkati hari-hari hidup kami, terberkati suasana yang kami jumpai di masa-masa raya Natal kami. Sekali lagi kami akan berbagi kasih, kami akan berbagi ungkapan rasa syukur kami dengan segala keadaan kesederhanaan kami. Dan Tuhan, Engkau menjadi tamu yang tetap di tengah keluarga-keluarga kami. Mungkin kunjungan-kunjungan kami terbatas, orang-orang hadir terbatas, tetapi kami memaknainya Tuhan di dalam hati kami. Tuhan adalah sumber penghiburan kami. Tuhan selalu hadir menjumpai kami, sehingga hati kami selalu terbuka untuk bersukacita dan bergembira. Terberkati Bapa di surga, keadaan rumah tangga kami, pergumulannya, dan juga kami bawa segala yang menjadi cita dan harapan, kami memohon terberkati. Terberkati hari-hari hidup kami, terberkati anak-anak muda kami, dan terberkati kehidupan masyarakat kami. Sekali lagi Tuhan, inilah ungkapan dan rasa syukur kami kepadamu. Engkau adalah pemimpin, Engkau adalah Raja bagi hidup kami. Dan terpujilah Tuhan, inilah doa dan syukur dan harap yang boleh kami nyatakan kepadamu. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat.
karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pengakuan iman. Mari kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Persembahan syukur. Marilah kita menyerahkan persembahan syukur kita. Inilah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan dan sekaligus bagi kita untuk menyatakan kasih yang nyata atas anugerah dan kebaikan yang telah Tuhan berikan. Mari kita memberi yang terbaik melalui persembahan yang kita bawa pada hari ini. Namun sebelumnya dengarkanlah firman Tuhan tentang persembahan. Mereka semua akan datang dari Seba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Yesaya 60 ayat 6b. Sebelum persembahan, diadarkan kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas berkat-Mu melalui pekerjaan, usaha, dan pelayanan kami. Dengan sukacita kami memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami atas berkat-Mu. Bersamanya kami menyerahkan hidup dan pelayanan kami untuk menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Kiranya persembahan ini dapat digunakan untuk memberitakan Injil-Mu dan menopang pelayanan gereja-Mu. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, jemaat kembali menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 127, bait pertama dan seterusnya sampai persembahan dikumpulkan. Kandang domba itu rumahnya. Saudara, mari seundang kita berdiri dengan sukacita dan dengan penuh ucapan syukur kita akan menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.